Shalom keluarga BMC dan semua kekasih Tuhan dimanapun berada. Mari bersama-sama saat teduh hari ini kita akan mulai dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan pada hari ini. Kalau kami masih menikmati nafas yang daripada-Mu, ini semua karena kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Keluarga BMC diberkati Tuhan, masih dalam seri Goodness of God, yaitu tentang kebaikan Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana kebaikan Tuhan itu bisa sampai dalam kehidupan kita dan kita bisa menikmati itu di tengah-tengah situasi yang sama-sama hari ini kita rasakan. Kita tahu bahwa pengenalan yang benar dan tepat akan menolong kita menempatkan Tuhan dengan benar dan tepat di dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu mengenal Tuhan dengan benar? Karena pengenalan yang benar akan berdampak baik di dalam kehidupan kita. Termasuk kalau pengenalan kita salah dengan Tuhan, akan juga berdampak yang kurang baik atau bahkan berdampak buruk dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar tentang kisah yang ditulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-15. Di mana Lukas menuliskan tentang pengajaran Yesus, yaitu tentang perumpamaan anak yang hilang. Kalau kekasih Tuhan melihat di dalam Lukas pasal 15, ya, saya tidak membacakan semuanya, nanti kita akan baca di poin yang ingin saya bagikan kepada saudara. Di mana dikatakan di sana seorang ayah punya dua orang anak, bungsu dan sulung. Di mana anak yang bungsu meminta warisan, lalu pergi ke negeri yang jauh, menghabiskan seluruh warisan itu sampai dia jatuh miskin dan kelaparan. Dan di negeri itu dia harus bekerja kepada pemilik peternakan babi, di mana ketika dia lapar, dia ingin mengambil makanan itu pun tidak diizinkan. Dalam keadaan yang terpuruk itu dia teringat akan bapaknya. Di rumah bapaknya semua pengerja melimpah dengan makanan. Bahkan bapaknya adalah seorang yang baik. Maka dia memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya. Apa yang terjadi? Ketika dia baru di pintu gerbang rumahnya, ayahnya, bapaknya ini menyambut dia, bahkan memeluknya. Si anak yang sudah merancang kata-kata untuk meminta ampun, itu malah mendapat sambutan bagaimana bapaknya memberikan cincin, jubah, kasut, bahkan memotong lembu yang tambun dan membuat pesta sehingga penuh dengan sukacita di sana. Sementara mereka sedang bersuka cita karena pesta itu, si anak sulung dikisahkan pulang dari ladang. Lalu melihat rumahnya penuh dengan pesta itu, dia menjadi heran. Dia panggil seorang hamba di sana dan bertanya, ada apa ini? Lalu hambanya berkata, oh ayahmu, bapakmu sedang bergembira karena adikmu yang hilang itu sudah pulang. Jadi ayah membuatkan pesta. Apa yang terjadi saudara? Apakah si anak sulung ini senang dengan apa yang dibuat ayahnya? Justru kita melihat itu sebabnya kita akan buka sama-sama Alkitab kita di dalam Lukas pasal 15. Saya akan mengajak saudara untuk membaca pada ayat yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Perhatikan apa yang dikatakan oleh ayahnya ini kepada si sulung. Bahwa engkau selalu bersama-sama dengan aku, segala milikku adalah milikmu. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Perhatikan sama-sama, judul perikop yang ditulis oleh Lukas ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi kita lebih sering mendengar
Cerita bagaimana yang dibahas itu adalah bagaimana seorang bapak itu memberi pengampunan. Tetapi Anda melihat apa yang sesungguhnya pesan terdalam dari dari Lukas pasal 15 ini adalah berbicara tentang hubungan. Mungkin saudara adalah orang yang percaya Tuhan, tapi Anda nggak kenal Tuhan. Mungkin Anda seorang pelayan Tuhan, tapi Anda nggak kenal Tuhan yang Tuhan Anda layani. Itu sebabnya kisah anak bungsu dan anak sulung, anak yang hilang ini menggambarkan bagaimana kita bisa ada satu rumah dengan Bapa, tetapi kita nggak kenal Bapa. Itu sebabnya masih saya sering temui dalam kehidupan ini orang-orang yang masih salah mengerti dengan Tuhan, menganggap Tuhan tidak baik, selalu berpikir Tuhan yang mendesain semua musibah dalam hidupnya. Perhatikan apa yang kita lihat dari sosok seorang Bapak yang diperkenalkan dalam kitab Lukas. Kita tahu Bapak itu murah hati, Bapak itu baik, Bapak itu penuh dengan pengampunan, Bapak tidak lagi mengingat kesalahan. Bahkan Bapak itu dikatakan selalu memberi masa depan yang baik buat anak-anaknya. Anda perhatikan bagaimana dia berkata, segala milikku, dalam bahasa asli dikatakan emos. Apa itu emos? Emos yang adalah segala milik Tuhan, yaitu firman-Nya, janji-janjinya, pengajarannya, semua yang Allah miliki, itu adalah milik saudara dan saya. Jadi kekasih Tuhan, ketika engkau menjadi milik Tuhan, sesungguhnya engkau sudah menerima, sesungguhnya engkau berhak atas semua yang dimiliki oleh Bapa, oleh Allah kita. Tetapi apa yang menjadi penyebab kita tidak bisa menikmati semua kebaikan Bapa? Oleh karena kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya pentingnya buat kita sebagai orang-orang percaya, keluarga BMC, Anda perlu membangun hubungan yang makin karib dengan Tuhan. Di tengah penderitaan, di tengah pandemi, di tengah kesukaran yang kita hadapi ini, Tuhan bukan tidak mengerti pergumulan kita. Oh, Dia sangat mengerti. Itu sebabnya yang dibutuhkan Tuhan adalah hubungan. Kalau engkau membangun hubungan, anak bungsu, anak sulung ini ada di rumah ayahnya, tapi nggak kenal ayahnya. Itu sebabnya saya mendorong saudara untuk mulai mengenal Tuhan dengan membangun hubungan. Bagaimana caranya? Yang pertama, bangun hubungan dengan engkau sungguh-sungguh membaca firman. Yang kedua, bangun hubungan dengan Tuhan dengan membuat mezbah doa. Anda punya waktu setiap hari untuk memuji menyembah Tuhan. Selain punya waktu untuk merenungkan firman kebenarannya, Anda punya waktu untuk membangun hubungan, persekutuan, penyembahan yang dalam dengan Tuhan. Yang ketiga, bangun hubungan dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah yang kau hadiri. Percayalah, ibadah yang kau hadiri, di sana tersedia berkat yang besar bagi saudara. Sekali lagi, jangan cuman berhenti bangga jadi orang percaya. Jangan cuma berhenti dan bangga, oh aku anak Tuhan. Tetapi melangkahlah lebih dalam. Kenali Tuhan yang menyelamatkanmu. Tuhan yang memilikimu. Dan perhatikan, bangun hubungan makin karib dengan Tuhan. Besok kita akan belajar kembali tentang goodness of God. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa. Hari ini kami boleh belajar bahwa Engkaulah yang memberikan segala milikmu dalam hidup kami. Itu sebabnya biarlah hari-hari ini kami terus membangun hubungan yang makin karib dengan Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang gak cuma percaya kepada Tuhan, tapi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan dengan benar. Dari firman, dari persekutuan yang kami bangun dengan Engkau. Dan kami percaya apa yang kau katakan segala milikmu adalah milik kami. Itu akan benar-benar terjadi. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas semua keluarga BMC dan kekasih Tuhan. Yang hari ini bersama-sama saat teduh. Di dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak dari Abraham, Ishak sampai Israel. Mengalir dalam hidupmu. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan. Amin. Tuhan memberkati. Pesan saya selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Tuhan memberkati. Shalom.